Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kekasih. Tiba kita di bulan yang baru dan kita mau mengawali bulan yang baru dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik memeliharakan kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kau sungguh baik. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa memulai ibadah kita.
Bapa Surgawi, biarlah kiranya kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak menerima puji-pujian kami. Dan biarlah kiranya puji-pujian kami pada ibadah hari ini berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mentahbiskan ibadah kami hari ini dengan keyakinan iman bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya, di dalam anugerah Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beribadah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya kita diberkati dan dilawat oleh Allah pada ibadah hari ini. Shalom. Jemaat Tuhan, mari kita akan membaca Mazmur nomor 5 ayat yang pertama sampai 13. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur tengah-tengah, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menunggu kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan, kita selalu dapat berharap dan bersandar pada tangan Tuhan yang kuat, yang memberi kita kemenangan. Kita akan terus memuji Tuhan, menaikkan pujian dari NKI nomor 249, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal.
Tuhan, kita selalu bisa berharap kepada Allah kita yang setia, Allah yang senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kepada kita saudara-saudara seiman yang dapat menopang, yang dapat saling menguatkan. Firman Tuhan katakan betapa indah dan betapa elok jika kita sebagai saudara seiman hidup di dalam kerukunan dan persatuan. Kita menaikkan pujian dan kita terus memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahurapan di kepala baru yang kenyambutan keduanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kau diperintahkan Tuhan agar dekat berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. bahurapan di kepala Harun. Dapat di kepala Harun Amin Tuhan. bukan kebanyak turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kau diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bahurapan di kepala Harun yang berjanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kau diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Amin saudara-saudara. Tuhan mencurahkan berkat-Nya ketika kita hidup rukun bersama. Ketika kita hidup di dalam persatuan, di dalam kasih Tuhan.
Dan saat ini Tuhan juga mau memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya yang akan menuntun kita selalu berjalan di dalam rencana Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua menyiapkan diri untuk mendengarkan benih firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya. Kita akan siapkan hati kita. Kita puji Tuhan, hanya Kau. Kita sudah melihat bagaimana Yesus mengasihi kita dan berkorban menebus kita dari kesia-siaan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Benar Tuhan. Seumur hidup kami mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Benar Tuhan, hanya Engkau tempat kami berharap. Bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami rindu diberkati melalui firman-Mu. Kebenaran-Mu, biarlah kiranya sabda-Mu yang kudus, yang berkuasa akan memenuhi hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, biarlah kiranya dengan tuntunan Roh-Mu, hamba-Mu dapat menyampaikan dengan sederhana, dan tolong
urapi jemaat Tuhan agar dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan dengan kekuatan-Mu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Kita bersyukur kita dapat memiliki kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dengan topik atau tema tentang kesaksian. Kesaksian adalah sebagai pilar gereja yang penting dan kita akan mempelajarinya dalam beberapa pertemuan yang akan datang. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kesaksian membuat gereja tidak mati oleh situasi. Kesaksian membuat gereja tidak mati oleh situasi. Dan nas kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal 11 ayat 19 sampai yang ke-30 yang demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudara, kini aniaya terhadap gereja sudah semakin nyata dan semakin besar. Kalau kita mengingat saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan atau memerintahkan kepada murid-muridnya bahwa ketika Roh Kudus turun, mereka akan menjadi saksi Kristus. Para murid akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dikatakan dalam Kisah Rasul, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kata saksi di situ, martures, itu secara tenses atau tata bahasa itu adalah sifatnya present. Artinya secara aturan waktu itu kini. Jadi bersaksi itu bukan sesuatu untuk masa lampau, sudah terjadi masa lampau atau baru akan terjadi nanti, tetapi itu present, masa kini. Artinya sekarang, saat inilah bersaksi. Dan bersaksi juga
martures itu artinya menyampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita pahami, yang kita mengerti. Dan menjadi saksi artinya juga siap mati syahid, menjadi martir karena pemberitaan firman. Tetapi saudara, meskipun Yesus memerintahkan bahwa mereka akan menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, setelah mereka menerima Roh Kudus, tetapi mereka masih berkutat di sekitar Yerusalem dan Yudea. Mungkin yang agak jauh itu adalah sebelah utara yang namanya Damsyik. Kita ingat bahwa Saulus hatinya berkobar-kobar untuk membinasakan, untuk melenyapkan orang-orang yang memanggil nama Tuhan, yang percaya kepada Kristus sampai ke Damsyik. Dia membawa surat kuasa dari tua-tua, imam-imam untuk dibawa ke Damsyik dan menangkap, memenjarakan serta melenyapkan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Allah seolah mengizinkan aniaya itu terjadi. Dan kalau kita mencari gambaran, itu seperti induk Raja Wali yang memporak-porandakan sarangnya, sarang yang nyaman itu dengan bulu-bulu yang tebal itu. Dia porak-porandakan supaya anaknya tidak merasa nyaman, terlalu nyaman menikmati sarang yang empuk, yang nyaman itu. Diporak-porandakan oleh induknya. Sehingga anak Raja Wali itu harus belajar terbang, menjelajahi angkasa, menjelajahi alam raya, jauh mengarungi angkasa dan menembus, menjelajah langit biru dan melampaui awan-awan. Nah saudara, ketika aniaya dibiarkan terjadi, Allah membiarkan aniaya itu dihadapi oleh para murid. Apakah gereja mati karena aniaya itu? Apakah gereja mati karena adanya tantangan-tantangan yang bagaimanapun, tantangan-tantangan apapun? Ternyata saudara, tekad untuk memberitakan Injil, tekad untuk terus memberitakan Injil dalam situasi apapun, itulah yang membuat gereja kuat. Tekad untuk memberitakan Injil dalam situasi apapun. Gereja saling memperhatikan dan Allah menyiapkan pengerja bagi pelayanannya. Dan anggota gereja atau orang-orang percaya saling menopang satu dengan yang lain. Itulah yang membuat gereja tetap hidup dan tidak akan pernah mati oleh situasi. Tekad untuk terus memberitakan Injil dalam situasi apapun, gereja yang memerhatikan, Allah yang menyiapkan dan memanggil para pekerja bagi pekerjaannya, dan anggota yang saling memerhatikan satu dengan yang lain. Itulah yang membuat gereja tetap hidup dan tidak akan pernah mati oleh karena situasi. Mari kita saudara belajar dari beberapa hal yang bisa kita petik dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 19 sampai yang ke-30 ini. Yang pertama adalah bahwa meskipun teraniaya namun tetap mengabarkan kabar sukacita. Meskipun orang percaya, gereja teraniaya, dianiaya, tetapi mereka tetap mengabarkan berita sukacita. Ini dapat kita lihat dari ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Bahwa mereka memang tersebar karena aniaya, seolah-olah Allah memaksa mereka untuk pergi meninggalkan area kenyamanan, untuk pergi membawa berita Injil. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Kalau saudara melihat peta daerah-daerah yang mereka tuju saudara, tadi mereka hanya naik sedikit sampai ke Damsyik saja. Peta yang pertama tadi, hanya sampai ke Damsyik.
naik sedikit ke sebelah utara dari Yerusalem. Tetapi sekarang karena aniaya itu, mereka yang tadinya hanya di sekitar Yudea dan Samaria, mereka harus ke Fenisia. Fenisia itu sekitar Sidon dan Tirus. Kemudian mereka juga harus sampai ke pulau Siprus, itu menyeberang laut sampai ke satu pulau yang tersendiri. Dan mereka juga pergi lebih jauh sampai ke Antioquia. Jadi itu situasi yang mereka hadapi. Mereka terpaksa harus tersebar ke berbagai tempat. Namun demikian, mereka tetap memberitakan Injil. Namun saudara, Kisah Rasul mencatat, ketika mereka tersebar sampai ke Fenisia, sampai ke Siprus, sampai ke Antioquia, mereka hanya menyebarkan Injil kepada orang Yahudi saja. Ayat 19 yang bagian C, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Memang memberitakan Injil kepada kawan yang satu suku, satu ras, yang ya sama-sama budayanya dengan kita, itu mungkin lebih membuat kita nyaman. Tetapi Allah memang menghendaki dari awal bahwa para murid, orang-orang percaya akan menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Artinya kepada bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, ras yang berbeda juga. Sampai akhirnya berdasarkan ayat yang ke-20 sampai 21, ada pendatang dari Siprus dan Kirene datang ke Antioquia. Mereka berbicara kepada orang Yunani dan memberitakan Injil kepada orang Yunani. Ayat 20 dan 21. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Coba perhatikan saudara, ketika justru orang-orang dari Siprus dan Kirene ini, merekalah yang memulai berbicara kepada orang bukan Yahudi, orang Yunani. Dan tangan Tuhan menyertai pemberitaannya itu sehingga sejumlah besar orang menjadi percaya. Kemudian saudara, kita melihat mereka tersebar karena aniaya, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Meskipun sebagian memberitakan Injil hanya kepada orang sesukunya yaitu bangsa Yahudi, tetapi orang-orang dari Siprus dan Kirene yang datang ke Antioquia justru memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang Yunani. Ketika pertobatan di Yunani ini terdengar oleh gereja induk di Yerusalem, maka gereja induk memberikan perhatian, meskipun mereka juga sedang tertekan. Jadi gereja induk di Yerusalem memberi perhatian, meskipun mereka juga sedang tertekan. Ayat 22 sampai 24. Dikatakan demikian, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi saudara, gereja induk di Yerusalem mendengar kabar pertobatan baik orang-orang Yahudi yang belum percaya maupun orang-orang Yunani yang akhirnya menjadi percaya kepada Kristus. Mereka mengutus orang yang tepat. Untuk apa? Untuk menguatkan jemaat. Jemaat atau gereja induk mengutus orang yang tepat untuk menguatkan jemaat. Meskipun mereka juga sedang mengalami tekanan, mereka sedang dianiaya oleh imam-imam, oleh kaum Farisi, oleh orang-orang Yahudi. Bahwa mereka dilarang memberitakan nama Yesus, dilarang memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Mereka tertekan, tetapi mereka mengutus Barnabas untuk pergi ke Antioquia, memperhatikan jemaat, menguatkan jemaat.
meskipun sedang dalam masa aniaya. Jadi aniaya yang dihadapi oleh gereja induk di Yerusalem tidak membuat mereka mengurung diri atau berdiam diri. Kita juga sedang tertekan, tetapi tetap memberikan perhatian dengan mengutus Barnabas untuk menguatkan dan menasihati jemaat. Dan saudara, Tuhan menyiapkan hambanya untuk terlibat dalam pelayanan. Tuhan menyiapkan hamba-hambanya untuk terlibat dalam pelayanan. Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya sendiri, tetapi selalu ada orang yang diutus. Jika satu orang merasa tidak mau untuk diutus, tidak mau untuk pergi, Tuhan sanggup mengutus orang lain. Tuhan sanggup memilih orang lain untuk diutusnya bagi pekerjaan pelayanannya. Ayat 25-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara mungkin bertanya, Antiokhia ini di mana? Antiokhia itu masuk wilayah Damaskus. Dekat dari Antiokhia itu ada Aleppo. Kita mengerti ya, kota Aleppo itu bagaimana berita-berita yang berkembang saat ini bahwa mereka dikuasai ISIS, dan kota Aleppo ini juga termasuk salah satu yang dikuasai oleh ISIS. Saudara, dalam ayat ini kita melihat ada Saulus. Barnabas mengambil keputusan untuk pergi ke Tarsus. Jadi dari Antiokhia itu bisa jalan darat sedikit sampai ke Tarsus, atau dengan menyeberang laut itu tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi Barnabas memutuskan untuk pergi ke Tarsus dan menjemput Saulus. Saudara ingat siapa Saulus tentunya? Saulus adalah orang yang dengan kemarahan yang membara, membawa surat kuasa dari imam-imam dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, pergi ke Damsyik untuk menangkap dan membinasakan, memenjarakan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Tetapi akhirnya dia ditangkap oleh Yesus sendiri ketika tiba di pintu gerbang Damsyik. Saulus, orang yang punya niat yang besar, dengan hati yang membara oleh kemarahan, ingin membinasakan jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Yesus sendiri dan dijadikan alat untuk memberitakan Injilnya, dia sempat pergi ke Yerusalem dan bersama-sama dengan jemaat dan juga para rasul. Tetapi kalau kita melihat kisah ini, berarti dia kembali ke Tarsus, ke kampung halamannya. Jadi Barnabas tidak menghiraukan latar belakang kelam, sisi gelap dari kehidupan Paulus yang sempat dalam kemarahan meminta surat kuasa dari penguasa agama di Yerusalem untuk menangkap secara legal dan memenjarakan mereka, bahkan membinasakan mereka, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu dilupakan seolah-olah oleh Barnabas. Jadi Barnabas tidak menghiraukan masa lalu yang kelam itu, sisi gelap dari kehidupan Saulus itu. Sebaliknya, Barnabas memandang pada rencana Allah untuk masa depan pekabaran Injil, masa depan pelayanan, masa depan gerejanya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan sudah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kalau kita disebut Kristen sekarang, kita ingat sejarahnya. Mula-mula orang percaya kepada Kristus disebut Kristen itu di Antiokhia ini, di Damaskus ini. Ya, di Damaskus inilah orang-orang percaya disebut Kristen. Karena apa? Ada Barnabas, ada Paulus yang mengajar mereka 1 tahun lamanya.
Dan tentu jemaat hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Tentu jemaat hidup di dalam kebenaran yang diajarkan oleh Barnabas dan Saulus. Sehingga mereka menunjukkan kehidupan yang berbeda. Itulah kesaksian. Hidup mereka berbeda dari orang lain. Hidup mereka baik seturut dengan kebenaran. Dan mereka disebut Kristen. Orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi kalau saudara melihat dari peta yang ada, dari Antioquia, Barnabas ke Tarsus untuk menjemput Saulus dan mengajaknya tinggal bersama-sama di Antioquia, mengajar jemaat selama 1 tahun. Saudara yang berikutnya, dari yang kita baca, surat kitab Kisah Para Rasul pasal 11, kita menemukan bahwa Tuhan menyiapkan hambanya untuk terlibat dalam pelayanan. Kita ingat kisah tentang Musa, saudara. Musa ketika dia dipanggil oleh Allah melalui semak duri yang menyala tapi tidak terbakar itu. Musa berusaha untuk mengelak. Musa berusaha untuk menghindar dari panggilan Tuhan. Ketika Musa merasa tidak sanggup untuk memenuhi amanat Tuhan, maka Tuhan menyiapkan Harun abangnya untuk mendampingi dia, untuk menyertai dia. Lagi pula di sana ada Harun abangmu, kakakmu. Dia akan menemani kamu, menyertai kamu dalam menjalankan tugas yang Allah percayakan itu. Dan ketika Musa menghadapi orang Amalek, bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu harus berperang dengan orang Amalek. Musa didampingi oleh Harun dan Hur. Jadi Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit, memegang tongkat Allah. Karena ketika tongkat itu teracung, maka tentara Israel kuat, pasukan Israel kuat. Dan Amalek didesak mundur. Tetapi ketika tangan Musa penat dan tongkat itu turun, maka Amalek kuat dan Israel terdesak. Sehingga Harun dan Hur mengambil inisiatif untuk mengambil sebuah batu, membiarkan Musa duduk di atas batu itu, dan Harun dan Hur menopang tangan Musa yang memegang tongkat itu. Sehingga tongkat itu tetap teracung, tetap terangkat. Dan pasukan Israel kuat menghadapi orang Amalek dan mendesak tentara Amalek mundur dan kalah, memukul mereka kalah. Di depan ada panglima perang yaitu Yosua. Jadi Yosua memimpin pasukan untuk berperang, Musa memegang tongkat Allah supaya tetap teracung, dan Harun serta Hur menopang tangan Musa. Jadi Allah selalu menyiapkan orang-orang untuk terlibat dalam pelayanan. Dan ketika mereka mendekati tanah Kanaan, mereka menjelang memasuki tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai. Mereka melihat hasil kebun di tanah Kanaan itu luar biasa. Bahkan ketika mereka memotong tandan anggur di eskol itu, mereka memikul atau menggandarnya 2 orang. Hanya anggur, saudara, tapi sampai digandar atau dipikul oleh 2 orang. Begitu suburnya tanah itu. Tetapi ketika mereka pulang ke kaum Israel, 10 pengintai itu, saudara, 10 orang pengintai itu memberitakan kabar yang busuk, kabar yang buruk, yang jelek. Bahwa penduduk di Kanaan itu kuat sekali. Dan bangsa Israel seperti belalang dan pasti akan ditelan. Tetapi 2 orang, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, 2 orang ini dipakai Tuhan untuk memberikan berita tentang pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan kita pasti bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak ada yang menyertai. Ilah-ilah yang mati yang mereka andalkan. Berhala-berhala, dewa-dewa yang tidak nyata. Tetapi kita disertai oleh Allah yang hidup. Ketika 10 pengintai memberitakan kabar busuk, 2 pengintai ini, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, memberitakan
berita pengharapan. Saudara, dalam segala situasi Tuhan memakai orang-orang untuk memberikan kekuatan agar pekerjaan Tuhan tetap dijalankan dan kuasa Allah dinyatakan. Saudara, yang berikutnya adalah dalam kisah ini, kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 30 ini, kita bisa melihat di sana ada hakikat sebagai saudara seiman. Hakikat hidup sebagai saudara seiman ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudara, ketika ada kabar bahwa akan terjadi kelaparan yang besar, akan ada bencana, akan ada musibah yang luar biasa. Mereka tidak berpikir untuk, waduh bagaimana kita mengamankan diri sendiri, supaya kita safe, supaya kita aman, dan tidak mengalami gangguan. Saudara, yang mereka lakukan justru mereka memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi saudara, kita juga mendapat pelajaran di dalam memberikan sumbangan, dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, itu tidak harus berlebih, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya segitu, jangan memaksakan diri lebih. Tetapi kalau ternyata punya kemampuan lebih, ya berikan lebih. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita tidak memandang besar atau kecilnya dukungan kita, tetapi kita melihat seberapa kemampuan kita bisa mengukurnya. Ya, dalam kondisi jemaat sedang dilanda oleh krisis karena akibat atau dampak dari mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini, ada jemaat pasti yang terimbas, ada yang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya harus memberhentikan dia. Yang bekerja harian sekarang sulit karena pekerjaan-pekerjaan harian yang dulu bisa dikerjakan sudah banyak yang dikurangi. Terutama pada masa pembatasan dalam skala yang besar, meskipun sudah ada relaksasi atau pelonggaran, tetapi dampaknya masih dirasakan sampai sekarang. Dalam kondisi saat ini kita perlu meniru jemaat mula-mula di Antiokhia ini saudara. Bahwa mereka memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuannya. Tidak harus berlebihan tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu saudara-saudara, mari. Saya bersyukur bahwa Perkarya Bukit Zaitun bertekad untuk mengumpulkan suatu sumbangan sebagai aksi sosial yang akan diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Dan banyak anggota Perkarya yang memberi sesuai dengan kemampuannya. Tidak dipaksakan, tetapi yang mempunyai kemampuan lebih, dia memberi lebih. Yang terbatas, dia memberikan dalam keterbatasannya. Semuanya terkumpul. Dan ada banyak yang sudah kita salurkan untuk membantu saudara-saudara kita. Dan jemaat Antiokhia, mereka juga melakukan hal seperti itu. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi saudara, ketika ada saudara yang membutuhkan, justru kita bergerak. Bukan hanya memandang diri sendiri yang juga kesulitan. Jadi saling menopang dan memperhatikan. Galatia pasal 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolongan saudara, itu adalah hukum Kristus. Jadi menolong orang yang memerlukan bantuan pada saat sakit mungkin, pada saat kesusahan, ketika sedang kesulitan,
mungkin kesulitan keuangan. Dan kita memberi dukungan untuk menopang pelayanan juga. Ini juga bentuk kita bertolong-tolongan. Jadi ayat yang ke-9 dari Galatia pasal 6, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi saudara, marilah kita tetap bersaksi. Memohon agar Tuhan mengutus hamba-hambanya bagi pelayanan. Dan kita sebagai orang percaya saling memperhatikan dan saling menopang. Maka kita sebagai gereja tidak akan mati oleh situasi selama kita tetap bersaksi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu memenuhi hati kami, agar kami tetap rela dan siap menjadi saksi Tuhan. Menceritakan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami pahami, apa yang kami ketahui dan yang kami mengerti. Bahkan kami siap kalau Tuhan menghendaki kami harus menjadi martir, mati karena iman kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan bahwa Engkau akan mengutus hamba-hamba-Mu untuk terlibat dalam pelayanan. Dan kami saling menopang satu dengan yang lain. Karena itulah hakikat dari kehidupan kami sebagai orang percaya. Itulah kehendak-Mu bagi kami. Agar kami saling tolong-menolong, bertolong-tolongan, saling menopang satu dengan yang lain. Agar gereja Tuhan tetap bersatu dan tidak terlindas oleh karena aniaya dan kesulitan, tetapi tetap hidup dan maju di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sebelum kita makan roti dan minum anggur perjamuan pada hari ini, mari kita membaca firman Tuhan
dari surat pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai yang ke-29, yang demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuberikan kepadamu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengambil waktu sejenak. Kita berdoa, kita teduhkan hati kita di hadapan Allah. Kiranya Allah melayakkan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita teduhkan hati, kita berdoa, kita buka hati dan hidup kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan kembali pengorbanan Tuhan yang telah mati di salib, disengsarakan untuk menanggung hukuman dosa kami. Dan darah-Mu tercurah untuk menebus kami. Dan Engkau telah bangkit dari kematian, menang atas maut, memberikan pengharapan kepada kami atas jaminan hidup kekal bagi kami. Dan biarlah kiranya kami dilayakkan oleh Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus hari ini. Kami dilayakkan untuk makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita minum bersama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Kami boleh dilayakkan untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Biarlah kiranya Roh Tuhan memenuhi hati kami, agar kami menyadari bahwa setiap kali kami makan roti dan minum dari meja Tuhan, kami mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dan biarlah kiranya hati kami senantiasa dibimbing oleh Roh-Mu, agar kami memberitakan kematian Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan anugerah keselamatan di dalam Engkau, karya keselamatan yang telah Engkau lakukan untuk menyelamatkan setiap orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan memuji nama Tuhan untuk perjamuan yang boleh kami nikmati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan dan perjamuan yang boleh kita lakukan bersama-sama. Dan kita mau mengakhiri ibadah kita dengan memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan yang membimbing dan Tuhan yang memegang tangan kita. Kita menaikkan pujian, Tuhanlah pemimpinku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah hari ini. Dan kami bersyukur Engkau telah menyertai kami dari awal hingga kami akan mengakhirinya. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mempersembahkan doa dan pergumulan kami, pengucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kami, menyertai kami, membimbing, melindungi dan menaungi kami sampai hari ini, sehingga kami boleh merasakan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang dari Tuhan.
Kami menyerahkan jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka. Tuhan menolong setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami. Tuhan mencukupkan apapun yang menjadi keperluan kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami. Dan biarlah kiranya kami terlindung di dalam kasih-Mu. Anak-anak kami, Tuhan menolong. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai mereka sehingga boleh mengakhiri tahun ajaran yang telah lewat. Dan biarlah Tuhan akan mempersiapkan mereka siap memasuki tahun ajaran yang baru, baik yang naik kelas maupun yang naik ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, apapun yang diperlukan untuk keperluan studinya, Tuhan mencukupkan. Tuhan kiranya memberikan berkat yang cukup kepada keluarga, sehingga apapun yang menjadi keperluannya akan terpenuhi Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan juga memberikan kesehatan kepada anak-anak kami dengan segala keadaan mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sakit, Tuhan menjamah mereka. Juga jemaat yang terganggu kesehatannya, Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang lanjut usia, Tuhan melindungi dan menyertai dalam masa usia lanjutnya. Mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari aras pusat, wilayah, daerah sampai jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin para gembala, badan pengurus jemaat dan seluruh anggota jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan tolong, Tuhan pimpin pelayanan yang dilakukan. Tuhan memberkati semuanya dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Keluarga kami yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, Tuhan tetap menyertai, memimpin mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan mempersembahkan seluruh ucapan syukur, doa dan permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Pandanglah Allah, serahkan hidup padanya, tadahkan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita, penghiburan dan penyertaan Roh Allah yang kudus mulai saat ini sampai Kristus datang untuk menjemput setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal bersama Bapa selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi Silahkan jemaat duduk kembali, mengambil saat teduh sejenak.
Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Walau kita beribadah online, kita tetap bisa memberikan persembahan kita. Bila ada jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa mengirimkan ke rekening GKI Bukit Zaitun atas nama Florence L, BCA KCP Gudang Peluru, nomor 2721 051902. Tuhan Yesus memberkati.